Bertemu lagi di Sekolah Hari Minggu di Rumah Aja bersama Kavia dan Kak Tere. Nah adik-adik, gimana kabarnya yang di rumah? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat, dahsyat, dan luar biasa ya. Kalau Kak Tere sendiri gimana Kak kabarnya? Puji Tuhan, sehat, dahsyat, dan luar biasa juga Kavia. Bagaimana dengan Kavia? Kalau Kavia sehat, dahsyat, dan luar biasa juga Kak. Luar biasa. Nah Kak, tema kita pada hari ini apa ya Kak? Nah, tema kita pada hari ini adalah tentang penciptaan. Dan subtema kita pada hari ini yaitu Tuhan menciptakan aku. Wah, jadi Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi ya Kak, termasuk diri kita sendiri. Benar sekali Kavia. Nah adik-adik, untuk naskah Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Adik-adik boleh persiapkan ya, Kejadian pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 25. Nah, jangan lupa juga ya, persiapkan uang persembahannya dan juga persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian yang menyatakan kalau kita senang jadi anak Tuhan. Musik kakak. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai sepanjang hidup kami. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kavia, kita coba satu permainan yuk. Main apa Kak Tere? Kita coba permainan kata Petrus. Kalau kata Petrus pegang kepala, Kavia harus pegang kepala. Baik Kak. Oke, ya. Mari kita mulai ya. Kata Petrus pegang mata. Lalu kata Petrus pegang mulut. Kata Petrus pegang tangan. Wah, Kavia hebat ya adik-adik. Nah, mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki kita diciptakan oleh Tuhan agar kita bisa memuliakan nama Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, semua dari Tuhan. Musik kata. Mendengar
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 25. Dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaannya, penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari ladang untuk membasahi taman itu, dan dari situlah sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah
Tigris, yakni Yang? yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam tanah Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunkannyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga kedua menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Shalom adik-adik, kemana saja liburan kemarin? Shalom Kak, liburan kemarin kami ke Tahura, Taman Hutan Raya Mandi Angin. Iya Kak, indah sekali pemandangannya. Dan kami mandi di kolam yang ada air terjunnya. Sejuk sekali. Wah, menyenangkan sekali ya liburannya. Kakak jadi ingin ke sana kalau liburan. Kalian tetap jaga prokes kan? Iya dong Kak, tetap jaga prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar. Walaupun kami di luar, kami tetap waspada juga Kak, menjaga kesehatan tubuh. Betul sekali Chelsea. Kita tetap harus menjaga kesehatan tubuh kita. Ingat nggak cerita tentang penciptaan? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sesungguhnya Tuhan Allah memiliki rencana besar dan hebat. Tahukah adik-adik mengapa Tuhan menciptakan semuanya? Apa Kak? Jadi penasaran? Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, akhirnya Tuhan Allah menciptakan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan Allah mengambil debu tanah lalu membuat tubuh yang sempurna. Setelah itu, Tuhan Allah meniupkan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah memberikan nama kepada manusia itu Adam. Tuhan Allah menyediakan pekerjaan bagi Adam, yaitu memberikan nama kepada segala macam binatang. Tahukah adik-adik, pada saat Adam tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk Adam, dan dengan rusuk itu Tuhan Allah membuat seorang perempuan bagi Adam. Ketika Adam terbangun, Tuhan Allah memberikan kepada Adam perempuan itu yang diberi nama Hawa. Adam sangat gembira dan bayangkan betapa senangnya Hawa diberikan tempat tinggal di taman yang indah. Mereka kemudian memiliki anak dan hidup bahagia bersama-sama. Tuhan ingin supaya mereka membuat seluruh bumi sama indahnya dengan Taman Eden. Adik-adik, tugas kita juga untuk membuat bumi ini menjadi taman yang indah dengan menjaga dan memeliharanya. Siap Kakak. Oke deh Kak. Anak-anak, kita sudah membaca Alkitab. Kita juga sudah mendengar pengantar cerita tadi tentang penciptaan manusia dan Taman Eden. Ibu Pendeta mau kasih tahu ya, minggu kemarin pada hari yang keberapa cerita kita? Benar-benar pada hari yang pertama di mana Allah menciptakan benar lagi langit dan bumi. Nah, hebat kalian anak-anak, berarti kalian betul-betul mendengar dan menyimak pesan firman Tuhan minggu lalu. Nah, anak-anak, hari ini kita teruskan, kita lanjutkan di mana Tuhan kembali menciptakan. Ibu punya pertanyaan. Pada hari yang keberapa Allah menciptakan manusia dan Taman Eden? Betul lagi. Pada hari yang ke-6. Betul sekali. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia
Nah, manusia yang pertama adalah Adam bersama dengan penolongnya Hawa. Jadi manusia yang pertama yang diciptakan Allah pada hari yang ke-6 adalah Adam dan Hawa. Kalian semakin hebat. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan kita hari ini tentang penciptaan manusia yang pertama. Nah, penciptaan manusia yang pertama ini Allah ciptakan begitu hebat dan sempurna. Di mana sempurnanya, Ibu Pendeta? Sempurnanya terdapat di dalam Allah yang memberikan akal. Akal gunanya untuk berpikir. Manusia diberikan akal yang gunanya untuk berpikir. Berpikir untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Berpikir untuk bisa menolong orang lain. Juga berpikir untuk bisa bersyukur. Nah, hari ini pesan firman Tuhan mengajak kita melalui penciptaan manusia dalam kesempurnaan yang diberikannya kepada manusia, di mana kita harus bersyukur. Ya benar, sama seperti Adam dan Hawa yang diciptakan Allah dari debu dan tanah. Sama dengan kita diciptakan oleh Allah melalui orang tua kita. Inilah yang harus kita syukuri. Lalu bagaimana cara kita bersyukur atas Allah yang sudah menciptakan kita melalui orang tua kita? Anak-anak yang terkasih, bersyukur bukan hanya mengatakan, Tuhan, saya berterima kasih karena Tuhan sudah menciptakan saya melalui orang tua. Ups. Bersyukur bukan hanya melalui perkataan, tapi bersyukur juga bisa kita lakukan dalam perbuatan kita. Caranya adalah, mari kita bersyukur melalui menghormati orang tua kita, mendengarkan apa yang mereka minta untuk kebaikan kita dan kebaikan anak-anak terkasih. Bersyukur dalam menghormati orang tua juga kita bisa lakukan melalui sayangi orang tua kita, kasihi orang tua kita, doakan orang tua kita. Itu cara kita bersyukur bahwa kita punya orang tua, di mana orang tua menjadi alat supaya Tuhan bisa memberikan cinta kasih-Nya. Jadi anak-anak, jangan lupa untuk bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kita begitu sempurna, dan penciptaan itu terjadi melalui orang tua kita. Ingat, hormati mereka, sayangi mereka, doakan orang tua kita. Dengan demikian, kita juga sudah betul-betul mensyukuri akan ciptaan Tuhan. Dengan demikian, kita juga telah mengasihi Tuhan. Demikian pesan firman Tuhan. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Melalui penciptaan Tuhan Allah pada hari yang ke-6, yaitu menciptakan manusia. Tuhan begitu sempurna menciptakan manusia. Tuhan begitu baik menciptakan kami melalui orang tua kami. Diberkatilah orang tua kami. Biarkan mereka selalu sehat, biarkan mereka bahagia, biarkan mereka bangga memiliki kami, anak-anak mereka. Buat kami selalu mengasihi mereka, selalu menghormati mereka, selalu sayang dengan mereka, selalu mendoakan mereka. Tuhan, terima kasih juga untuk pesan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang sampai hari ini dan seterusnya akan terus dengan program vaksin COVID. Mereka boleh lanjutkan. Dan di tahun 2022 ini masuk tahun yang baru, program pemerintah negara Indonesia adalah memberikan vaksin untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Tuhan berkati program dari pemerintah untuk memberikan vaksin bagi anak-anak kami. Biarkan ini membawa kami untuk semakin sehat,
dan semakin tetap melakukan protokol kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, untuk Bapak Ibu Pendeta yang setia mendukung kami, untuk kakak-kakak di tim multimedia yang juga selalu ada untuk memberikan kami dorongan, dukungan supaya sekolah minggu online ini bisa kami ikuti tanpa ada hambatan dan dalam keadaan lancar. Diberkatilah semua yang mendukung, juga termasuk di dalamnya orang tua kami yang menyediakan sarana sehingga kami tetap bisa mengikuti sekolah minggu online. Diberkatilah pelayan-pelayan anakmu dan juga orang tua kami. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, jikalau di antara kami ada yang sudah masuk sekolah secara tatap muka, mari Tuhan sehatkan kami, sukacitakan kami, berikan kami semangat untuk bersekolah secara tatap muka. Biarkan kami patuh protokol kesehatan ketat dan biarkan kami boleh tetap bersemangat dan bersukacita. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan mereka dan Tuhan kembali pulihkan tubuh mereka sehingga mereka boleh kembali bermain, boleh kembali menjalani sekolah, sehingga kami boleh bersukacita, boleh bersenang karena teman kami disembuhkan dan mereka boleh kembali bersemangat menjalani segala hal yang menyukacitakan hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan bagi siapa saja yang saat ini masih mengalami sakit karena COVID atau karena kelemahan tubuh. Tuhan berkati obat, Tuhan berkati makanan dan minuman, Tuhan juga memberkati upaya yang dilakukan oleh dokter, perawat, serta siapa saja yang mendampingi mereka, sehingga itu membawa kekuatan mereka untuk bersemangat sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Teman-teman, mari kita ulang lagi ya teman-teman. Kitab Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan bukan ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh teman adik-adik. Dan adik-adik dapat menghafal ayat hafalan minggu ini di rumah aja dan mengirimkan video adik-adik menghafal ayat hafalan untuk ditayangkan pada minggu depan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bukan cerita mengenai penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia sebagai ciptaan Allah. Dan sebagai manusia kita harus menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan. Yuk adik-adik kita bernyanyi semua yang tercipta. Musik kakak.
Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Masukkan uangnya ke dalam amplop, dan di amplop adik-adik tulis nama dan lingkungan dan juga persembahan sekolah hari Minggu. Kemudian adik-adik bisa menyerahkannya ke gereja atau melalui orang tua atau guru sekolah minggu adik-adik. Atau juga persembahannya bisa dikirimkan melalui rekening yang ada tertera di bawah ini. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat dan berguna bagi gereja serta pelayanan kami. Tolong Engkau berkati dan sertai kami selalu Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Sofia, tahu nggak berapa jumlah anak yang ada di dunia ini? Kak Tia nggak tahu Kak Tere. Kalau Kak Tere sendiri tahu nggak jumlah bintang yang ada di angkasa? Wah, Kak Tere juga nggak tahu Sofia, yang pasti ada banyak sekali ya kan? Iya Kak Tere. Nah, adik-adik di rumah tahu nggak ada berapa banyak jumlah anak-anak dan jumlah bintang yang ada di dunia ini? Pastinya nggak tahu kan? Soalnya yang tahu cuma Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Musik kakak. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kamu diindahkannya, kamu diindahkannya. Adik-adik, Tuhan telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk kita manusia dengan istimewa. Nah adik-adik, tahu nggak siapa yang paling istimewa? Yang paling istimewa itu adalah aku, kamu, dan kita semua adalah istimewa. Sama seperti lagu ini, aku istimewa, kamu istimewa. Musik kakak. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa.
hidungku dapat bersihat. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kita. Kita berdoa, ikuti kata-kata Ibu Pendeta ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online kami. Minggu depan kami akan berjumpa lagi dengan sukacita dan bersemangat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita telah mendengar cerita Alkitab tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, dengan cara yang sempurna. Kita bersyukur karena kita pun adalah anak-anak yang Tuhan ciptakan dengan cara yang sempurna melewati orang tua kita. Kita juga bersyukur sebab Tuhan mengasihi dan memelihara kita. Hormatilah orang tua dan kasihilah Tuhan yang telah menciptakan kita. Jangan lupa tetap menaati prokes dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih bareng Kak Titin di aktivitas sekolah minggu. Nah, hari ini spesial karena tema kita berhubungan dengan Taman Eden. Jadi kakak akan membuat sebuah bentuk mirip seperti taman. Nah, nanti akan ditaruh di dalamnya sebuah air hafalan. Nah, namun sebelumnya kakak akan ngasih tahu alat dan bahan yang akan diperlukan pada hari ini. Yaitu yang pertama, untuk alatnya ada gunting, ada penggaris, lalu juga ada lem, menghapus, juga ada tip X, dan juga spidol, pensil, dan jangan lupa untuk menggunakan double tip. Nah, untuk kertasnya di sini kakak menggunakan beberapa warna. Ada warna hijau, lalu juga ada warna pink, merah, hitam, dan juga ada warna pink untuk air hafalannya. Nah, dan juga kakak menggunakan kertas warna-warni, ya, kertas origami warna-warni. Setelah saja Derik mau pakai warna apa aja untuk mengkreasikan supaya nanti tamannya lebih cantik dengan bunga-bunga yang warna-warni. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita akan membuat polanya dulu. Nah, di sini kakak membuat pola tamannya dulu. Nah, dibuat dengan pensil, ya. Nah, mengikuti pola yang ada di sini. Setelah itu, adik-adik bisa juga membuat seperti ini, seperti bentuk kipas. Nah, adik-adik tinggal mengukur. Nah, mengukur setiap dari kertas buku polo ini sebanyak 3 cm. 3 cm. Jika sudah sesuai ukurannya, sudah 3 cm masing-masing, adik-adik bisa nanti melipatnya seperti ini, bolak-balik ya. Kakak contohkan sekali. Nah, di sini karena ini sudah kakak ukur. Nah, seperti ini cara membaliknya. Ini, nah, seperti ini. Nah, dibentuk seperti ini, seperti bentuk kipas sampai nanti bentuknya seperti ini. Kalau sudah, adik-adik bisa memberikan lem
double tip pada bagian bawahnya. Nah, juga di bagian atasnya, jangan lupa. Nah, setelah itu kalau kita sudah membuat bentuk ini, jangan lupa untuk membuat bunga-bunganya. Nah, di sini ada beberapa warna-warni bunga yang kakak gunakan. Ada warna pink, ada juga warna kuning, ada warna hijau. Bukan hijau ya, tapi ungu. Lalu juga ada warna orange. Nah, itu membuatnya kakak contohkan di sini. Ya. Nah, adik bisa juga nih menggunakan contoh pola ini. Nah, dibentuk boleh menggunakan spidol, pensil maupun pulpen. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini, adik-adik bisa mengguntingnya. Diperbanyak juga boleh ya, terserah bagaimana adik-adik mengkreasikannya. Lalu juga kakak juga membuat di sini kupu-kupunya. Nah, gimana sih kak cara membuat kupu-kupunya? Nah, di sini kakak membuat kupu-kupunya dengan menggunakan kertas warna hitam. Nah, dibuat polanya di sini. Lalu nanti setelah dibuat polanya, jadi bisa mengguntingnya. Nah, untuk yang warna orange ini kakak menggunakan kertas origami ini, dipotong kecil saja, tidak terlalu besar sehingga nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kakak contohkan cara membuatnya seperti contoh di sini ya. Di sebelah kanannya sudah kakak buat. Nah, sekarang kita membuat yang sebelah kirinya. Nah, ditempel. Tempel di bagian sini. Selanjutnya juga di bagian bawahnya jangan lupa ya dilem. Oke, jika sudah dilem, sekarang kita buat titik-titiknya. Nah, titik-titik putih ini yang biasanya ada pada kupu-kupu, kita gunakan tipe ini ya. Nah, dibuat bentuk bulatan kecil saja. Nah, adik-adik bisa juga menggunakan kalau menggunakan spidol putih juga bisa ya. Khusus spidol putih juga nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada efek yang bentuk seperti ini. Nah, jangan lupa juga kita kasih mata pada kupu-kupunya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat bentuk ornamennya ya, bentuk dekorasi dari sayap kupu-kupunya menggunakan spidol. Nah, sudah buat nih seperti ini ornamen sayapnya. Nah, kalau sudah adik-adik, nih kakak juga sudah memberikan double tip nanti untuk ditempel ya. Nah, karena ini taman pasti ada batu-batunya, jadi kakak juga membuat batu-batunya dari kertas warna coklat, potong kecil-kecil untuk ditaruh di depannya nanti. Nah, jangan lupa juga adik-adik menuliskan di kertas warna pink, terserah aja mau warna apa aja. Kakak di sini mau warna pink, yaitu ayat hafalannya yang berbunyi, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian pasal 2 ayat 8. Nah, kalau sudah semua yang kita buat, nah selanjutnya kita rangkaikan ya. Nah, yang pertama kita rangkai dulu ininya. Yang pertama kita buka bagian atasnya. Seperti kita membuat kipas. Dilipat dulu dengan lap.
ini. Ya, ini kita anggaplah ini sebagai rumputnya ya, rumput di taman. Yang isi atasnya nanti ada bunga-bunga. Nah, lalu juga kita buka bagian bawah ini, double tipnya, supaya nanti dia bisa berdiri di atas ini ya, di atas tamannya. Oke, di atas taman hijaunya ya. Nah, kalau ini kita lecetkan. Pelan-pelan saja. Nah, kalau sudah seperti ini, ditekan aja ya, supaya dia melekat merata. Oke, selanjutnya kalau sudah melekat, ini juga kita kasih lem lagi supaya lebih supaya lebih merekat. Kalau dirasa kurang bisa kita tambahkan lem lagi ya. Nah ini ya, kita tambahkan lagi. Ini juga di bagian bawahnya kita tambahkan lagi. Jika sudah, baru kita tempelkan bunga-bunganya. Oke, nah selanjutnya karena tadi bunganya sudah kakak lepas dari double tipnya, nah di sini ada beberapa yang sudah kakak tempelkan. Nah ini juga ada yang mau kakak tempelkan sebagai contoh buat adik-adik di rumah. Nah kita buka lemnya, lalu kita tempelkan di sini. Nah, oke. Nah, jika sudah tertempel seperti ini, kita akan menempelkan kupu-kupunya. Nah, kupu-kupu yang sudah kita hias tadi, kita tempel di bagian sini. Ya. Nah, tempelkan. Ini ya, kita tempelkan kupu-kupu di sampingnya. Nah, juga kita mau nempelkan air kepalanya. Kita tempelkan di tengah ya. Nah, sudah deh. Kalau sudah kita tempelkan air kepalannya, selanjutnya terakhir kita mau nempelkan batunya. Ini ya, tempelkan. Nah, kita tempelkan di depan sini batu batunya ya, untuk menghias. Oke, nah sudah jadi deh. Oke, sudah jadi sebuah prakarya yang berbentuk mirip seperti Taman Eden, yang mana Taman Eden itu kita lihat di Alkitab banyak memiliki satu keindahan, karena bunga-bunganya berwarna-warni, lalu juga ada kupu-kupunya yang menggambarkan taman yang indah. Nah juga adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya hari ini. Nanti jika adik-adik sudah selesai mengerjakannya, adik-adik dapat mengumpulkannya, difoto dan dikumpulkan ke guru sekolah minggunya masing-masing di tiap lingkungan. Atau juga bisa tag Instagram SPAJ @ Banjarmasin. Oke, sampai sini dulu aktivitas kakak. Sampai ketemu berikutnya. Bye. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa.
1. Berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.